Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Fani Wahini Putri, selaku mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ Yogyakarta untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan tema COVID-19. Yang pertama yaitu pengertian dari coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga lebih serius seperti Middle East Syndrome, Respiratory Syndrome atau yang biasa disingkat dengan MERS, dan SARS, Acute Respiratory Syndrome yang biasa disingkat dengan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan dapat menyebabkan penyakit COVID-19. Selanjutnya adalah pengertian dari COVID-19. COVID-19 ialah penyakit yang dapat menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini pertama kali muncul di Wuhan bulan Desember 2019 hingga sampai sekarang menjadi pandemik yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Selanjutnya, ada beberapa jenis varian COVID-19. Yang pertama yaitu varian Alpha dengan kode varian B117. Varian Alpha ini pertama kali muncul di negara Inggris pada bulan September tahun 2020 yang memiliki tingkat keparaan infeksi berpotensi menimbulkan gejala berat dan risiko peningkatan rawat inap dari virus corona jenis awal. Selanjutnya ada varian Beta. Kode varian Beta memiliki kode 1351. Varian Beta ini pertama kali muncul di negara Afrika Selatan pada bulan Mei tahun 2020. Dengan tingkat penularan yang belum diketahui dan tingkat keparahan lebih berisiko menyebabkan COVID-19 dengan gejala berat. Selanjutnya, ada varian Gamma. Kode varian ini P.1. Varian Gamma pertama kali muncul di negara Brazil bulan November 2020. Tingkat penularan yang belum diketahui dan tingkat keparahan cenderung kebal terhadap pengobatan COVID-19. Selanjutnya, ada varian Delta. Varian Delta ini adalah varian yang mudah menular dengan kode varian B1617.2. Varian Delta ini pertama kali muncul di negara India pada bulan Oktober tahun 2020. Dengan tingkat penularan kisaran 30-100% lebih mudah menular dari varian Alpha. Varian Delta ini memiliki tingkat keparahan berpotensi peningkatan risiko dibutuhkannya rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian Alpha. Selanjutnya ada gejala-gejala COVID-19. Yang pertama, gejala umum yaitu batuk kering, demam, dan lelah. Selanjutnya ada gejala lain seperti hidung tersumbat, sakit tenggorokan, diare, sakit kepala, konjungtivitis, anosmia, atau hilangnya indera penciuman, dan hilangnya indera perasa. Beberapa jenis-jenis kasus COVID-19 yaitu yang pertama, kasus suspek dengan kriteria klinis demam akut lebih dari 38 derajat Celcius, atau riwayat demam dan batuk terdapat 3 atau lebih gejala, yaitu demam atau riwayat demam, kelelahan, sakit kepala, mialgia, nyeri tenggorokan, pilek, hidung tersumbat, sesak nafas, diare, dan mual. Dengan kriteria epidemiologis, yaitu 14 hari terakhir memiliki riwayat tinggal atau bekerja di tempat berisiko tinggi penularan COVID-19. Kedua,
14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat tinggal atau bepergian di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. 14 hari terakhir sebelum timbul gejala bekerja di fasilitas kesehatan, serta petugas yang melaksanakan pemantauan kasus atau kontak ispa berat tanpa gejala atau asimptomatik. Kedua yaitu kasus probable. Yang pertama, yang memenuhi kriteria klinis dan memiliki riwayat atau kontak erat dengan kasus probable atau kasus terkonfirmasi. Selanjutnya, dengan gambaran radiologis sugestif ke arah COVID-19. Dan gejala akut, anosmia atau hilangnya indera penciuman, dan akusia yaitu hilangnya indera perasa, meninggal dengan distres pernafasan dan kontak erat dengan kasus terkonfirmasi atau probable. Selanjutnya ada kasus terkonfirmasi dengan tanda-tanda yaitu pertama, hasil swab PCR positif, dan kedua, hasil swab antigen atau rapid antigen memenuhi kriteria kasus probable atau suspek. Dan ketiga, kasus tanpa gejala dengan hasil rapid antigen SARS positif, memiliki kontak erat dengan probable ataupun kasus terkonfirmasi positif. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika memiliki gejala COVID dan kapan harus mencari pertolongan medis? Yang pertama, jika memiliki gejala ringan, tidak perlu mencari pertolongan medis, cukup dengan isolasi mandiri di rumah. Jika tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, segera cari pertolongan medis. Gunakan masker ketika bepergian keluar rumah dan jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain atau yang disebut dengan social distancing. Selanjutnya, jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan. Jika mengalami kesulitan pernafasan atau tekanan di dada, segera hubungi penyedia layanan kesehatan terlebih dahulu. Berikut ada cara COVID-19 menyebar. Yang pertama, dapat tertular dari orang yang terinfeksi melalui percikan-percikan dari hidung ataupun mulut yang keluar saat orang tersebut batuk, bersin, atau berbicara. Kedua, menghirup percikan orang yang terinfeksi virus. Dan selanjutnya, menyentuh benda atau permukaan yang sudah terinfeksi melalui percikan tersebut. Selanjutnya, cara menggunakan masker dengan baik dan benar. Pertama, cuci tangan kalian sebelum menyentuh masker. Bisa dengan cuci tangan dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, tentukan mana yang merupakan sisi atas. Selanjutnya, tempatkan masker ke wajah, jepit bagian tepi masker yang kaku sehingga membentuk sesuai hidung Anda. Tarik masker ke atas dan ke bawah hingga menutup hidung dan mulut. Jangan menyentuh masker ketika masker sudah digunakan untuk perlindungan karena dapat menyebabkan infeksi atau mudahnya terpapar virus corona. Selanjutnya ada cara melindungi diri agar tidak terpapar dari COVID-19. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kedua, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter atau yang biasa disebut dengan social distancing. Selanjutnya, memakai masker ketika di luar rumah atau saat bepergian. Konsumsi makanan yang bergizi serta olahraga secara teratur dan hindari kerumunan. Cukup sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.